SBY ajak rakyat lawan perusak konstitusi, sindir Jokowi dan Prabowo. Kondisi politik pemerintahan Prabowo kayak tahun 1998, apa bakal ada tuntutan reformasi lagi? Guys, katanya sekarang tuh kondisi politik di pemerintahan Prabowo lagi nggak sehat loh. Bahkan kondisinya disamakan mirip kayak tahun 1998 lalu, waktu Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Wah, apa ini jadi tanda kalau bakal ada demo besar lagi ya guys? Penilaian ini disampaikan sama pengamat politik yaitu Rocky Gerung. Menurutnya, kabinet Prabowo sekarang lagi retak dan nggak sehat. Mirip seperti kejadian 98 lalu, yang bikin investor kabur dari Indonesia, bank-bank rush, dan nilai rupiah hancur sampai ratusan persen, akibat kebijakan yang aneh dan rugi banyak pihak. Gangguan terhadap demokrasi itu bermulanya, my own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan. Around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi the essence is ingin berkuasa lebih lama lagi, ingin memiliki kekuasaan yang kuat sehingga bisa berbuat apa saja. Inilah the story of the absolute power yang pada hakikatnya rejected di mana-mana. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangannya itu adalah konstitusinya yang diubah Pak, aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah Omnibus Law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. 10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami. Moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat, godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar. Dan dari awal kita tahu bahwa Jokowi memanfaatkan fasilitas hukum itu untuk membackup ambisinya. Mulai dari kita pergi pada 0% threshold, diabaikan tuh. Omnibus Law diabaikan tuh, macam-macam diabaikan. Jadi dari awal algoritmanya udah bekerja begitu, maka mestinya kita berpikir ini akan jadi maksimal. Ngapain kita mau ingatkan lagi supaya berubah dong? Enggak, justru kita dorong supaya betul-betul membusuk. Itu dasarnya kan.
Kan cuman itu dasarnya. Jadi kalau kita periksa misalnya kelakuan Pak Jokowi, itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan yang paling tercela. Konsekuensi apa? Ya di impeach. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak masyarakat melawan perusak konstitusi. Hal itu disampaikannya dalam acara bedah buku Standing Firm for Indonesia's Democracy, An Oral History of Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di KBRI Tokyo, Jepang, hari ini, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Ex-Presiden ke-6 Ri tersebut menghadiri bedah buku itu di depan mahasiswa dan akademisi Jepang seraya menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, itu adalah hal yang penting karena kini ada fenomena kemunduran demokrasi secara global. Buku yang dibedah berisi tentang sejarah lisan pertama dari SBY semasa menjadi presiden pada 2004 sampai 2014. Sebagai presiden pertama yang dipilih rakyat Indonesia secara langsung, ia dianggap berperan dalam demokratisasi pada saat itu. Diwawancarai oleh tim spesialis Indonesia selama lebih dari 30 jam, rekaman lisan membantu pembaca memahami pemikiran Presiden Yudhoyono dengan suaranya sendiri, dan juga kebijakan dan tindakannya. Demikian deskripsi buku yang ditulis ilmuwan politik Jepang, Takashi Shiraishi, Nobuhiro Aizawa, Jun Hona, dan Wahyu Prasetyawan. SBY ajak rakyat melawan konstitusi. Dalam acara bedah buku di KBRI Tokyo, SBY menyebut perlunya rakyat menjaga demokrasi yang sudah ada. Jika ada perusak konstitusi, hal itu perlu diperangi melalui check and balances, dilansir dari laman Antara. Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances, ujarnya. Menurut ayah Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu, kini banyak ditemukan kemunduran demokrasi di negara-negara di dunia. Padahal, negara tersebut kerap mendaku diri sebagai pejuang demokrasi. Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, negara-negara yang lecturing-us, menguliahi kita, dalam kenyataannya, negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka, ucapnya. Salah satu indikator demokrasi yang disinggung Ketua Dewan Pengawas dan Antara bersama Jokowi ini adalah kebebasan berekspresi. Menurut pengalamannya, saat menjadi TNI, ia mengaku sudah menghargai kebebasan tersebut, jika digunakan secara tepat hal itu harus dihormati. Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar? Tuturnya. Setelah tidak menjadi presiden, SBY kini mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dengan menjadi bagian dari solusi pada pemerintahan. Hal yang pernah disampaikan pria 75 tahun itu adalah perlunya sang presiden meningkatkan komunikasi dengan siapapun yang mengkritiknya. Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu, pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine antara istana dengan mereka yang menyampaikan kritik, dan Pak Prabowo mengatakan, kami terus meningkatkan kualitas komunikasi, ujarnya. Demikian pernyataan SBY tentang perlunya rakyat melawan perusak konstitusi saat menghadiri bedah buku di KBRI Tokyo, Jepang. Buku itu ditulis akademisi Jepang tentang perjalanannya saat menjadi presiden Ri pada tahun 2004 sampai tahun 2014.